Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kayla Fitra Faira dengan NIM akhir 086. Jadi, saya di sini akan menjelaskan pada kalian apa itu debat. Debat adalah pertukaran pandangan atau argumen yang berbeda mengenai suatu topik yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Debat tentunya memiliki tujuan, yaitu yang pertama, menggali pandangan berbeda mengenai suatu isu, yang kedua, menguji kekuatan dan kelemahan suatu argumen, dan yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang topik tertentu. Adapun manfaat dari kegiatan debat yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang terakhir, yang ketiga, memperluas pemahaman tentang sudut pandang yang berbeda. Debat memiliki jenis-jenis yang banyak. Yang pertama, parlementer. Dua tim berhadapan, kemudian masing-masing memiliki waktu untuk menyampaikan argumennya. Ini terdiri dari pembukaan, pertanyaan, dan penutupan. Kemudian yang kedua, Lincoln Douglas, yaitu debat 1 lawan 1 dengan berfokus pada nilai, prinsip, dan moralitas. Ini lebih sering ditemukan di tingkat debat kebijakan dan filosofi. Yang ketiga, polisi debat, melibatkan perdebatan terkait kebijakan atau perubahan aturan. Ini berfokus pada analisis dampak kebijakan. Yang keempat, debat fakta dan nilai. Debat fakta berpusat pada perbandingan data empiris, sedangkan debat nilai berfokus pada perbandingan nilai moral atau nilai filosofis. Yang kelima, timbal balik atau rebutal, terdiri dari satu pihak yang menyampaikan argumen dan pihak lain yang memberikan rebutal. Seringkali digunakan dalam konteks akademis atau pelatihan debat. Yang keenam, debat publik. Ini dihadapi oleh audiens yang lebih besar, seringkali dalam konteks politik atau masyarakat umum, melibatkan interaksi peserta dan audiens. Yang ketujuh, debat formal dan debat informal. Debat formal mengikuti aturan yang ketat dan struktur yang telah ditetapkan, sedangkan debat informal cenderung lebih bebas dan mungkin terjadi dalam diskusi sehari-hari. Kedelapan, debat kompetitif dan debat kolaboratif. Debat kompetitif menempatkan peserta dalam posisi yang bersaing untuk menang, sedangkan debat kolaboratif lebih fokus pada pencarian pemahaman bersama dan solusi. Yang kesembilan, debat akademis. Debat ini digunakan di lingkungan pendidikan, seringkali di tingkat sekolah atau universitas, yang memfokuskan pada pengembangan keterampilan berbicara dan berpikir kritis. Yang ke-10 dan yang terakhir, debat politik. Debat ini terjadi dalam konteks politik dan seringkali melibatkan perdebatan kebijakan atau isu publik. Adapun proses jalannya debat yaitu yang pertama, pendahuluan atau opening statement. Setiap pihak memulai dengan pernyataan pembuka untuk memperkenalkan topik dan menyatakan posisinya, kemudian menarik perhatian audiens. Yang kedua, pemaparan argumen, yaitu atau main arguments. Masing-masing pihak menyampaikan argumen utama mereka secara bergantian. Argumen ini didukung oleh bukti atau logika yang kuat. Yang ketiga, rebat atau rebutal. Pihak yang satu menanggapi argumen lawan dengan mencoba melemahkan atau menyanggahnya. Ini berfokus pada identifikasi kelemahan atau kekurangan argumen lawan. Yang keempat, tanya jawab atau cross examination. Pihak-pihak dapat saling bertanya untuk mendapatkan klarifikasi atau memperjelas argumen. Pertanyaan dan jawaban dirancang untuk menguji pemahaman dan konsistensi lawan. Yang kelima, pemaparan argumen kedua atau main argument rebuttal. Pihak-pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen tambahan atau memperbaiki argumen sebelumnya.
Yang keenam, debat kedua atau rebuttal defense, yaitu merespon argumen tambahan atau perbaikan dari lawan, kemudian menguatkan posisi sendiri dan menanggapi argumen lawan. Yang ketujuh, tanya jawab kedua atau cross examination round 2, sesi tanya jawab tambahan untuk memperjelas argumen dan mempertajam poin-poin yang mungkin masih kabur. Yang kedelapan, penutup atau closing statement. Setiap pihak menyampaikan ringkasan argumen utama mereka dan menguatkan posisi. Kemudian memberikan kesan akhir yang kuat kepada audiens. Yang kesembilan, kesimpulan akhir atau closing. Pihak-pihak menyampaikan kesan akhir, mengucapkan terima kasih kepada lawan dan audiens, dan menegaskan komitmen terhadap posisi yang diambil. Yang ke-10, penilaian dan keputusan. Juri atau audiens menilai kinerja peserta berdasarkan kriteria tertentu. Pengumuman hasil debat itu pun juga ada. Dalam debat tentunya kita perlu mematuhi etika di dalamnya, yaitu yang pertama, hindari serangan pribadi dan mempertahankan rasa hormat terhadap lawan debat, juri, dan audiens. Kedua, sajikan informasi yang akurat dan hindari kebohongan atau memanipulasi data untuk memperkuat argumen. Yang ketiga, ikuti aturan debat yang ditetapkan termasuk batasan waktu dan format yang telah disepakati. Yang keempat, terima pertanyaan dengan keterbukaan dan jujur, bahkan jika itu memerlukan pengakuan kelemahan. Yang kelima, berbicaralah dengan baik dan jangan menginterupsi lawan. Tunggu giliran untuk berbicara. Yang terakhir, yang keenam, terima hasil keputusan dengan sporas, bahkan jika tidak sejalan dengan pendapat kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.